warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Ekonomi Syariah kelas C. Pada mata kuliah kali ini pengantar Manajemen dan Bisnis Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosyadah dan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami mengenai materi manajer dalam kegiatan manajemen. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Ini yang pertama ada Muhammad Fatahila dengan nomor induk mahasiswa 4118204. Ini nantinya akan membawakan bagian materi mengenai pengertian atau definisi tentang manajer dan manajemen. Kemudian yang kedua ada materi mengenai tingkatan seorang manajer. Kemudian selanjutnya ada Nafisa Nur Safana dengan nomor induk mahasiswa 4121094. Ini nantinya akan membawakan materi mengenai fungsi dan tugas dari seorang manajer. Kemudian yang kedua ada Kemudian yang ketiga ada saya sendiri, Neki Barokah, dengan nomor induk mahasiswa 4121116. Ini nantinya saya akan membawakan materi mengenai peran dari seorang manajer. Oke, materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Muhammad Fatahillah, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh materi-materi berikutnya. Baik, materi yang pertama adalah pengertian manajer dan manajemen. Menurut Millet, manajer adalah orang yang memimpin serta melancarkan sebuah kinerja dari orang-orang yang sudah terorganisir secara formal sebagai sebuah kelompok guna untuk memperoleh suatu tujuan yang sama. Manajer adalah orang yang melaksanakan kegiatan manajemen, sedangkan manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, tingkatan manajer. Yang pertama, manajer tingkat bawah atau low manager, yaitu memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Yang kedua, manajer tingkat menengah atau middle manager, yaitu manajer yang membawahi dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan para manajer di bawahnya. Yang ketiga, manajer tingkat atas atau top manager, bertugas bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Sekarang saya Nafisa Nur Safanah dengan NIM 4121094 akan menjelaskan tentang fungsi dan tugas manajer dalam kegiatan manajemen. Langsung saja yang pertama, fungsi manajer. Fungsi manajer antara lain 1. Memahami visi dan misi perusahaan. Jadi seorang manajer harus mampu memahami visi dan misi perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya. Kedua, harus menjabarkan visi dan misi tersebut kepada tujuan. Jadi, seorang manajer harus mampu menjabarkan visi dan misi tersebut kepada tujuan organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Nah, tujuan itu sendiri dirumuskan dengan 2 dasar, antara lain 1. Visi dan misi, 2. Antisipasi atau memperkirakan tentang masa depan. Nah, tujuan itu juga harus mempunyai 4 syarat, antara lain measurable atau dapat diukur. Di dalamnya ada data-data dan angka-angka. Yang kedua, challenging atau menantang. Jadi, tujuan tersebut tidak boleh mudah dicapai. Jadi, dalam membuatnya harus dibuat semenantang mungkin sehingga motivasi kerja akan dapat dibangkitkan. Yang ketiga, realistis atau dapat diwujudkan sesuai dengan kemampuan. Jadi, walaupun tujuan tersebut dibuat semenantang mungkin, tetap harus dibatasi sesuai dengan kemampuan untuk mencapainya. Yang keempat, time frame atau jangka waktu. Jadi, tujuan tersebut harus memiliki jangka waktu berapa lama untuk dapat dicapai. Lalu, fungsi manajer yang ketiga yaitu membuat plan atau rencana. Jadi, seorang manajer harus mampu merumuskan tindakan-tindakan apa saja
untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat, melakukan usaha untuk menyediakan resources dalam melaksanakan plan yang telah dibuat. Yang kelima, memimpin pelaksanaan rencana agar para pegawai termotivasi dan bersemangat untuk bersama mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Keenam, mengendalikan pelaksanaan kegiatan serta penggunaan resources agar rencana yang dibuat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lalu yang ketujuh, bersiap untuk menghadapi kontingensi atau hal-hal yang di luar perkiraan nantinya. Selanjutnya, tugas manajer. Tugas manajer antara lain 1. Manajer memimpin organisasi atau perusahaan. Jadi, seorang manajer tugas utamanya adalah memimpin sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, manajer mengendalikan dan mengatur organisasi atau perusahaan. Jadi, selain menjadi seorang pemimpin, manajer juga harus memastikan bahwa langkah-langkah yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya itu sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Lalu yang ketiga, manajer membangun kepercayaan antar karyawan. Jadi, manajer juga harus mampu membangun kepercayaan antar karyawannya. Yang keempat, manajer mengembangkan kualitas organisasi atau perusahaan. Jadi, manajer juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Lalu yang kelima, manajer mengevaluasi aktivitas organisasi atau perusahaan, yaitu melakukan evaluasi terhadap sumber daya organisasi atau perusahaan. Kemudian yang keenam, manajer menjadi problem solver bagi permasalahan organisasi atau perusahaan. Jadi, seorang manajer itu juga harus mampu menjadi pemecah masalah yang dialami di dalam organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Dengan saya, Negi Barokah, nomor induk mahasiswa 4121116 akan menjelaskan materi mengenai peran sebagai seorang manajer. Peran sebagai seorang manajer, menurut Mansberg, ada 3 peran utama yang dimainkan oleh seorang manajer dimanapun letak hierarkinya. Nah, ketiga peran ini adalah interpersonal role, informational role, dan yang terakhir ada decision role. Nah, dari ketiga peran ini nantinya akan diperincikan lagi menjadi 10 peran. Yang akan saya bahas pertama adalah interpersonal role atau hubungan peran antar pribadi. Nah, ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ini ada figurehead atau peran sebagai tokoh. Nah, seorang manajer ini harus bisa mewakili atau menjadi wakil dari unit ataupun organisasi yang dipimpinnya. Nah, misalnya ini dia melaksanakan tugas-tugas seremonial, misalnya menghadiri acara-acara yang berkaitan dengan acara sosial maupun acara resmi, dan kemudian menyambut tamu. Yang kedua, ada peran sebagai seorang leader ataupun sebagai seorang pemimpin, yaitu manajer harus bisa menjadi pemimpin dalam unit atau organisasinya yang bertanggung jawab, misalnya dalam penempatan, pelatihan, ataupun mensosialisasikan tugas-tugas terhadap karyawan. Kemudian mereka juga harus bisa memotivasi dan menggerakkan unit-unit yang berada di bawah kendalinya secara efektif. Dari interpersonal role ada liaison atau penghubung. Seorang manajer harus bisa berperan sebagai seorang penghubung antar unit ataupun organisasi yang berada di luar kendalinya, atau istilahnya memiliki koneksi di luar dari unit ataupun organisasinya.
Kemudian yang kedua ada informational role. Ini juga dibagi menjadi 3 peran. Yang pertama ada monitoring, yaitu seorang manajer harus bisa berperan mengawasi ataupun memonitoring seluruh kegiatan-kegiatan di unit ataupun organisasinya, baik itu aktivitas pengumpulan data maupun aktivitas produksi lainnya. Kemudian ada diseminator atau penyebar informasi, yaitu seorang manajer harus bisa berperan yang menyebarkan informasi yang telah dikumpulkannya atau didapatkannya untuk kemudian disebarkan kepada pihak yang membutuhkan di unit ataupun organisasinya. Terakhir dari informational role ada spoken person, yaitu juru bicara. Itu seorang manajer harus bisa menjadi penghubung antar unit yang dikendalikannya dengan pimpinan atasan. Ini misalnya di sebuah perusahaan ada karyawan operasional ataupun karyawan bawahan ini ingin menyampaikan pendapat, aspirasi atau masukan kepada para pimpinan atas. Setelah ini manajer harus bisa menjadi penghubung antar para karyawan ini kepada para pimpinan atasan. Atau bisa jadi kebalikannya, para pimpinan atasan yang ingin memberikan kebijakan, perintah, atau peraturan-peraturan baru mengenai perusahaan kepada seluruh karyawannya. Ini juga bisa dilakukan melalui perintah manajer ya, untuk menyebarkan informasi yang didapatkan dari para atasan tadi untuk kemudian disebar kepada para karyawan. Intinya seperti itu. 3 ada decision making atau pengambil keputusan. Seorang manajer harus bisa mengambil keputusan atas persoalan-persoalan yang telah terjadi di unit ataupun organisasi yang dikendalikannya. Keputusan ini harus diambil secara matang ya, penuh perhitungan dengan resiko yang kecil, dan seorang manajer juga harus bertanggung jawab atas apa tindakan yang telah diambilnya tersebut. Kemudian decision making ini dibagi menjadi 4 peran lagi ya, yaitu ada entrepreneur atau pengusaha. Seorang manajer harus bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Kemudian dia memanfaatkan peluang-peluang tersebut dan memaksimalkan peluang tersebut agar bisa menjadi sebuah keuntungan bagi unit ataupun organisasi yang dikendalikannya. Disturbance handler, yaitu seorang manajer harus bisa mengambil keputusan-keputusan atas gangguan-gangguan yang terjadi di unit ataupun organisasi yang dikendalikannya. Misalnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan meredakan gangguan-gangguan tersebut, kemudian melakukan sebuah tindakan sebagai upaya solusi atas penyelesaian gangguan tersebut agar tidak semakin rumit dan tidak terulang kembali. Kemudian ada resource allocator, yaitu seorang manajer harus bisa mengambil keputusan atas alokasi sumber daya. Ini dimaksudkan bahwa seorang manajer harus bisa mengalokasikan semua sumber daya organisasi dengan persetujuan keputusan organisasi yang telah ada. Yang terakhir ada sebagai negosiator, yaitu seorang manajer harus bisa mengambil keputusan dalam sebuah perundingan atau diskusi terhadap unit atau organisasi lain. Ini dimaksudkan bahwa peran ini meminta seorang manajer harus ikut serta secara aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi bersama unit-unit atau organisasi lainnya di luar dari organisasi yang dikendalikannya. Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.